seseorang yang tidak memperbincangkan dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia tidak perbincangkan, dia diam. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikannya. Maka ini bukan perbuatan riya. Akan tapi inilah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk setiap kita, dan setiap kita adalah pelaku-pelaku dosa. Apabila berdosa, kita bertaubat kepada Allah, kita pasti melakukan dosa. Rasulullah katakan kullu ibni Adam khata', setiap kita melakukan dosa, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, baik karena khilaf ataupun enak dengan dosa tersebut, kita senantiasa melakukan dosa. Dan kita pun dikatakan oleh Rasulullah yang paling baik dari anak manusia yang senantiasa melakukan dosa adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah tidak boleh menampakkan perbuatan dosa tersebut di hadapan manusia, baik secara lahir ataupun secara makna. Secara lahir, ketika seorang berbuat dosa, dia tampakkan di hadapan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang menampakkan dosa-dosanya. Menampakkan dosa, yakni ketika dia berbuat dosa terang-terangan, menampakkan dirinya. Maka kata Rasulullah yang demikian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang sesuai dengan makna terang-terangan walaupun secara tidak langsung, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Dan termasuk dari terang-terangan menampakkan dalam berbuat dosa adalah seseorang berbuat kemaksiatan di malam hari. Thumma yusbihu, kemudian di pagi harinya, wa qad satarahu Allahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala telah menutup mata-mata manusia, telinga manusia untuk mengetahui perbuatan dosa yang telah dia lakukan, sehingga hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka orang ini di pagi hari, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian dia mengabarkan kepada orang-orang, wahai si fulan, saya telah melakukan tadi malam ini dan itu. Perbuatan dosa dia ceritakan. Wa qad yasturuhu rabbuh. Padahal di waktu malam Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa tersebut dengan tirainya. Wa yusbihu yakshifu satarallah. Maka di pagi hari dia ini menyingkap tirai yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka orang-orang yang demikian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehari sesudahnya ataupun 10 hari sesudahnya, atau setahun sesudahnya, atau 10 tahun sesudahnya. Maka apabila dosa tersebut tersembunyi, maka jangan disingkap dosa tersebut. Cukup menjadi satu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila disingkap, apabila dia memperbincangkan, maka ditakutkan dia mau lagi. 15 tahun telah berlalu, dia cerita. Padahal ini sudah menjadi satu rahasia antara dia dengan Allah, dia cerita. Saya dulu melakukan ini dan itu. Ini dan itu. Yang pertama, siapa yang menjamin taubat antum diterima oleh Allah? Siapa? Para ulama terdahulu, mereka sebelumnya ahli maksiat.
Ketika mereka bertaubat, tidak pernah memperbincangkan dosa-dosanya masa lalu. Tidak pernah. Tidak pernah perbincangan dosa, walaupun mereka telah bertaubat, dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Saya dulu ini, saya dulu ini. Tidak pernah. Para ulama terdahulu, para salafus saleh, mereka menangis. Karena takut apabila taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seseorang menyebutkan dosanya, ada seorang menyebutkan dosa yang serupa yang telah dia lakukan, menangis sejadi-jadinya. Takut. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Mereka tidak pernah membanggakan, tidak pernah. Takut apabila dosa yang telah mereka lakukan masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila ketika seorang menyebutkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, menjadikan seseorang pun tertarik untuk melakukan dosa yang telah dia lakukan. Terkadang seorang berbicara, baik itu di majelis ataupun di forum, tentang apa yang telah dia lakukan. Maka orang yang menerimanya bisa jadi mendengarnya, oh jadi caranya itu seperti itu. Tadinya mungkin tidak pernah terpikir untuk melakukan dosa seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya apa? Mengikuti jejak dari orang tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang mendengarnya menjadi dosa jariah. Dan hadis ini bukanlah khusus saja bagi orang-orang yang dia berbicara secara langsung terhadap orang-orang yang sekitar. Bisa juga ketika seorang bermaksiat, kemudian di video, kemudian setelah itu dimasukkan ke medsos, baik WhatsApp status, ketika dia berbuat maksiat, atau dia masukkan ke YouTube, atau di Instagram yang lainnya, sehingga ketika seorang melihatnya, ia nampak melakukan perbuatan dosa. Hati-hati, wah. Sehingga diingatkan oleh penulis kitab ini, Syekh Husain ibn Auda al-Awaisyah. Beliau mengatakan, "Wa man dhanna anna kitmana dzalika riya'un wa tahaddatsu bidh-dhunubi ikhlasun fa huwa mimman qad labbasa alaihi syaitan na'udzu billahi minhu." Beliau mengatakan, siapa yang mengira ataupun menganggap bahwasanya menyembunyikan perbuatan dosa adalah riya dan memperbincangkan dosa-dosa adalah ikhlas, maka itu adalah termasuk orang-orang yang telah terperangkap oleh jebakan-jebakan syaitan, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.